صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir dari surah Ali Imran pada juz yang keempat, dan kemarin kita sudah sampai pada ayat 100. Kita lanjutkan 101 sampai dengan 108 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kemarin ada satu ayat yang terpotong karena listriknya turun ya. Yaitu pada ayat 100 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian itu mentaati fariqan, sekelompok minalladzina utul kitaba dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi Nasrani, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah iman kalian, kafirin, menjadi kafir. Ayat ini menunjukkan tidak bolehnya orang-orang beriman mentaati orang-orang kafir, karena mereka menginginkan kita murtad mengikuti ajaran mereka. Dan makna ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah ayat 120. Dan Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai engkau mengikuti millah atau ajaran mereka. Nah, maka ini penafsirannya sama ya, atau antara ayat ini dengan ayat tersebut ada kemiripan makna. Kemudian kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini oleh Ibnu Mas'ud dikasih peringatan ya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud,
idza sami'ta, kalau engkau mendengar, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Kalau kamu mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti salah satu dari dua kemungkinan. Ada kalanya kebaikan besar diperintahkan oleh Allah, ada kalanya keburukan besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk keburukan besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak besar? Ya, menjadi murtad, ini sesuatu yang besar. Nah, maka ini tidak boleh kita mentaati orang-orang kafir. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau seorang muslim bekerja di tempatnya orang kafir? Jadi orang kafir sebagai bosnya, apakah tidak boleh mentaatinya? Yaitu disuruh bosnya untuk beli air misalnya, atau beli kertas misalnya. Nah, bukan bab ini yang dimaksud. Ini maksudnya adalah dalam bab agama, ya. Tapi kalau dalam bab dunia, muamalah dunia, maka diperbolehkan antara muslim dengan kafir melakukan muamalah sebagaimana jual beli dan sebagainya. Kemudian ayat 101 Allah mengatakan, wa kaifa takfurun, bagaimana kalian menjadi kafir, wa antum, sementara kalian tutla alaikum, dibacakan kepada kalian ayatullah, ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, wa fikum, dan di tengah-tengah kalian ada rasuluhu, rasulnya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak pantas, masih turun ayat, ya, masih ada nabi malah kafir. Ini gimana? Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maksudnya dengan agama Allah, faqad hudiya, maka sungguh dia diberi petunjuk, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih berlaku meskipun Rasulullah sudah wafat. Meskipun wa fikum rasuluh ini sudah tidak seperti di masa sahabat. Di masa sahabat wa fikum rasulullah, Nabi masih hidup. Nah, sekarang ini Nabi sudah tidak hidup, tetapi tetap saja wa fikum rasuluh, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diriwayatkan sampai hari ini. Dan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya sunnah Nabi pasti akan terjaga. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan dzikr, peringatan, dan sesungguhnya kami pasti menjaga terhadapnya. Nah, dzikr ini tidak hanya Quran, tetapi juga mencakup Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Quran terjaga, sunnah juga terjaga. Jadi sunnah Nabi dijamin terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan ulama-ulama yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang memalsukan hadis banyak, ribuan. Kemudian dia mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, bagaimana kalian bisa selamat? Saya sudah membuat ribuan hadis palsu. Nah, maka oleh Harun ar-Rasyid dijawab, bagaimana dengan ulama-ulama kami yang ahli hadis, yang bisa memilah-milah mana hadis yang kamu palsukan, mana yang tidak kamu palsukan. Jadi artinya 1000 orang mengusahakan hadis palsu, tetap saja ulama-ulama ahli hadis akan mengetahui kepalsuan hadis tersebut. Tidak akan selamat orang-orang yang memalsukan hadis, pasti akan dibuka kedoknya oleh para ulama-ulama ahli hadis rahimahumullahu taala. Kemudian di sini ada kata-kata ya'tasim billah, berpegang teguh dengan Allah. Ini maksudnya bidinillah, dengan agama Allah. Karena berpegang teguh dengan Allah, kalau maksudnya adalah kita memegangi Allah, ya tidak mungkin kan, ya. Allah itu zat yang maha kuasa, yang maha tinggi, dan tidak mungkin hamba itu bisa memegang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud berpegang teguh di sini adalah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya maksudnya adalah kalau mengikuti Quran dan sunnah, dan itulah isi agama Allah, maka pasti mendapatkan hidayah. Dan ini ada hadisnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tadillu ba'di abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni, sesungguhnya aku, taraktu, aku meninggalkan, fikum, pada kalian, syai'aini, dua hal, yang lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat setelah memegang teguhi keduanya, yaitu yang pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepada saya di telaga, yaitu telaga Kautsar."
Hadis riwayat Hakim derajatnya sahih. Nah, maka ini menjelaskan makna ayat yang sedang kita baca ini. Kalau kita pegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak bakal kita mendapatkan kesesatan selama-lamanya. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jangan lupa lagi perkataan Ibnu Mas'ud tadi, pasang telinga baik-baik. Karena setelah ini pasti ada kebaikan besar diperintahkan atau ada keburukan besar dilarang. Nah, di sini kebaikan besar, yaitu apa? Ittaqullaha, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan betul-betul janganlah mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan kalian itu Islam. Ayat ini membahas dua hal. Yang pertama, takwa sebenar-benar takwa. Takwa itu diambil dari kata-kata wiqayah. Wiqayah itu adalah tameng, ya. Maka takwa itu membuat tameng antara kita dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada siksa datang, maka kita sudah punya tameng. Nah, tamengnya itu berupa apa? Berupa imtithalul amri wajtinabun nahyi, berupa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa makna dari haqqa tuqatih, ya? Kalau takwa itu kan diambil dari wiqayah, ya. Nah, sekarang haqqa tuqatih, apa maknanya haqqa tuqatih? Haqqa tuqatih ini tafsirannya kita temukan dari tafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ada tafsiran dari para sahabat Nabi, kita ambil saja dari mereka, karena mereka lah yang paling paham terhadap tafsir yang mereka dapatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bukakan kitab seperti biasa, ya, tafsir Ibnu Abi Zamanin. Ini termasuk tafsir yang saya sukai karena ringkas. Qala Ibnu Mas'ud berkata, haqqa tuqatih itu tiga. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sa, ditaati Allah, tidak boleh didurhakai. Yang kedua, wa yuskar fala yukfar, disyukuri Allah, tidak boleh dikufuri. Yang ketiga, wa yulkar fala yungsa, diingat, tidak boleh dilupakan. Berarti bisakah kita itu takwa kepada Allah haqqa tuqatih? Enggak bakal bisa. Karena kita kadang-kadang tidak taat, kadang-kadang kita lupa bersyukur, kadang-kadang kita lalai dari zikir. Karena itu ringkasnya haqqa tuqatih ini menurut sebagian ulama sudah mansukh. Nah, di sini dikatakan oleh Qatadah bahwasanya ayat ini ketika turun maka berat untuk para sahabat. Akhirnya Allah pun menurunkan keringanan, yaitu Allah menurunkan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Ini adalah penasakh untuk ayat tersebut. Meskipun ada khilafiyah di antara para ulama apakah ayat ini mansukh ataukah tidak. Kalau mansukh, maka mansukhnya pada kalimat ini haqqa tuqatih. Pada kalimat ittaqullahnya tidak mansukh, ya. Mansukhnya haqqa tuqatih saja. Karena itu sebenarnya sangat bagus seandainya ada mushaf Quran yang dicetak dengan dua warna. Satu warna hitam untuk ayat-ayat yang muhkam, dua warna merah untuk ayat-ayat yang mansukh, seperti ini, ya. Haqqa tuqatih dikasih warna merah. Kenapa? Karena ayat ini sudah mansukh. Karena tidak mungkin kita selalu ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah lalai sama sekali, enggak mungkin, ya. Dan kita pasti tidur. Nah, pas tidur itu tidak mungkin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika bangun pun kadang-kadang kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, ayat ini mengatakan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal kita tidak bisa memilih kematian kita. Kematian kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita milih mati dalam keadaan sujud, enggak bisa. Kita milih mati dalam keadaan agama kita Islam, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, terus kalau sudah ditetapkan, apa maksudnya? Maksudnya jagalah Islam, karena kalau engkau menjaga Islam, maka mati pun dalam keadaan Islam. Sehingga maksud ayat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, mereka mengatakan man syabba ala syai'in syabba alaihi. Man syabba, barang siapa yang dia itu di masa mudanya, pakai tasydid ini masa muda, ya, melazimi sesuatu, maka syabba tanpa tasydid ini masa tua, maka di masa tua dia akan melazimi hal itu.
Nah, sehingga kalau masa muda menjalankan Islam, sampai tua juga akan Islam. Masa muda Islam, mati juga Islam. Nah, maka maksud ayat ini adalah jagalah Islam, jangan mudah untuk terjebak pada tawaran-tawaran orang-orang kafir untuk bergabung bersama mereka, ya, gara-gara dikasih uang dan sebagainya, kemudian kita menjadi murtad. Naudzubillahi min syarri dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan pegang teguhilah tali Allah dengan berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Yang dimaksud tali Allah ini adalah Al-Qur'an. Taunya dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitabullah, kitab Allah yaitu Al-Quran, huwa hablullahil mamdud minas sama'i ilal ard. Itulah tali Allah yang terjulur dari langit ke bumi. Artinya kalau kita pegangi, maka kita akan sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menafsirkan Quran dengan hadis ini termasuk tafsir peringkat tinggi, ya. Jadi tafsir itu ada tingkatannya. Paling tinggi tafsir Quran dengan Quran, bawahnya tafsir Quran dengan hadis, bawahnya tafsir Quran dengan perkataan sahabat karena mereka langsung ngaji kepada Nabi SAW. Berikutnya tafsir Quran dengan perkataan tabi'in karena tabi'in ngaji kepada para sahabat. Kemudian berikutnya tafsir dengan bahasa, dengan ilmu bahasa Arab. Nah, maka di sini Allah menyuruh kita untuk memegangi isi Quran, mengamalkan isi Quran, tapi dengan berjamaah, tidak boleh bercerai-berai. Nah, sekarang ini umat Islam menyelisih ayat ini, termasuk kita. Karena aplikasi terhadap ayat ini sesuai masa Nabi SAW, itu seluruh dunia ini harus ada satu pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau wafat, belum sempat dikuburkan jenazahnya, mereka sudah sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, Sayyidina Umar wafat, lanjutkan Uthman, Ali. Nah, maka seperti itulah semestinya setiap ada setiap waktu itu harus ada satu pemimpin untuk umat Islam seluruh dunia. Nah, kita belum mengamalkan ayat ini, karena itu kita niatkan dalam hati bahwasanya kalau ada khalifah, kita akan baiat kepada khalifah tersebut. Tapi hati-hati ya, banyak orang yang mengaku sebagai khalifah tapi sebenarnya dia tidak pantas atau tidak memenuhi syarat sebagai khalifah. Seperti misalnya dulu ada Abu Bakar Al-Baghdadi, mengaku sebagai khalifah, bukan khalifah, tidak memenuhi syarat, ya. Maka kita harus berhati-hati seperti ini. Yang penting kita sudah niatkan dulu, sehingga dengan sebab niat ini insyaallah dosa kita karena tidak mengamalkan ayat ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian il kuntum a'da'a, ketika kalian itu bermusuhan. Maksudnya ketika kalian masih kafir. Dulu Aus dan Khazraj itu bermusuhan. Nah, maka kata-kata a'da'an ini adalah qitalun bainal Ausi wal Khazraj. Peperangan antara Aus dan Khazraj. Aus ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Khazraj ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, ya. Nah, maka dikenal dengan istilah Sa'dan, dua Sa'ad. Ini dulu ketika masih kafir mereka bermusuhan, perang bertahun-tahun. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, mereka masuk Islam, maka apa yang terjadi? Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah pun melembutkan di antara hati-hati kalian. Wa asbahtum, lalu kalian menjadi binikmatihi, dengan sebab nikmat Allah, ikhwana, bersaudara. Nah, perhatikan kata-kata ikhwan, ya. Ikhwan berbeda dengan ikhwah. Kalau ikhwah pakai tak marbutoh, ini saudara, kerabat, senasab. Kalau ikhwan pakai nun, nah maka ini saudara seagama. Dan ini secara tulisan menunjukkan makna tersebut. Ikhwah ini pakai tak, ya. Tak itu, tak marbutoh itu sambung. Nah, maka hubungannya sangat erat, sambung. Saya dengan adik saya, dengan kakak saya itu sambung, satu bapak satu ibu, maka sangat erat. Tapi kalau nun, ini tidak sambung tulisannya, ya. Antara ujung dengan ujung, ini nun memang tidak sambung.
Nah, maka kerabat itu lebih kuat atau lebih dekat daripada selain kerabat. Sampai-sampai kalau saya mati maka adik saya, mas saya bisa mewarisi dari saya. Karena apa? Karena hubungan yang dekat tadi. Tapi kalau hanya sekedar sama agama tidak bisa saling mewarisi. Maka di sini Allah mengatakan ikhwanan bukan ikhwatan, karena memang ini bukan nasab tapi persaudaraan agama. Hanya saja para ulama mengatakan ya, dan ini kaidah ya, kaidahnya mengatakan ukhuwatud din aqwa min ukhuwatin nasab. Ukhuwah agama lebih kuat daripada ukhuwah nasab. Buktinya apa? Buktinya kalau sama agama kemudian mati, kita keroyo-royo mensolatkan jenazahnya, kita kuburkan. Tapi meskipun saudara nasab mati, nggak akan kita salatkan, dan tidak saling mewarisi antara muslim dengan kafir ya. Karena apa? Ukhuwah nasab itu kalah dengan ukhuwah agama. Kemudian di sini Allah mengatakan wa kuntum, dan adalah kalian dulu, yaitu ketika masih kafir tadi, ala syafa hufratin, di atas tepi jurang, minan nari, dari neraka, fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya, yaitu dengan masuk Islam tadi. Karena saling perang, kalau mati ya sudah masuk neraka, mati kafir kan. Nah, begitu Rasul datang, mereka masuk Islam, perangnya berhenti, akhirnya selamat dari neraka. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum, bagi kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu diambil dari Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan pada banyak ayat. Allah mengatakan hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, maka la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah, yaitu hidayah dari mana? Dari Al-Quran. Ini sebagaimana Allah katakan hudal lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quranu hudal linnasi, petunjuk untuk manusia. Nah, maka muncul pertanyaan ini sebenarnya Quran ini petunjuk untuk manusia apa petunjuk untuk orang-orang muttaqin? Kalau muttaqin ini khusus, kalau an-nas ini umum ya, kafir muslim semuanya nas. Nah, maka yang dimaksud hudan yang pertama ini adalah hidayatu taufik, sementara hudan linnas ini adalah hidayatu irsyad. Nah, maka hidayah ada dua macam, ada taufik, ada irsyad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum, dan hendaklah ada minkum, dari sebagian kalian. Nah, berarti minnya di sini apa? Tab'id. Sebagian. Tapi ada khilafiyah di sini. Ada yang mengatakan bukan tab'id tetapi bayan. Kalau bayan berarti semua kalian. Hendaklah semua kalian ada atau menjadi apa? Ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, kepada Islam. Bagi orang-orang yang belum masuk Islam diajak kepada Islam, yang sudah masuk Islam diajak kepada amal soleh. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata-kata beruntung dalam bahasa Al-Quran itu maksudnya adalah masuk surga. Nah, maka di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah minkum ini sebagian ataukah ini tidak sebagian tapi semuanya. Untuk lebih detailnya nanti di waktu yang lainnya. Kemudian ayat ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar termasuk kunci mendapatkan falah, keberuntungan, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian silaturahmi, kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan amalan yang paling dibenci oleh Allah, syirik kepada Allah, kebalikan dari iman tadi. Kemudian memutus hubungan kerabat, kebalikan dari silaturahmi.
dan tidak dilanjutkan oleh Nabi SAW. Ini kalau dikembalikan ke kalimat yang pertama, berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar padahal mampu, itu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain ya. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada satu hadis yang populer meskipun dhaif, tetapi karena isinya bagus saya tampilkan ya. Idza 'azzamat ummatid dunya, kalau umatku mengagungkan dunia maka dicabut darinya kehaibahan Islam ya, kewibawaan Islam. Jadi Islam sudah enggak wibawa lagi. Kalau umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan bagi mereka mendapatkan berkahnya wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci maki antar mereka, maka jatuh dari mata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi derajatnya dhaif. Dan ini tolong dicatat, Al-Hakim tidak sama dengan Al-Hakim. Al-Hakim kitabnya Mustadrak. At-Tirmidzi kitabnya Sunan Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi ini satu orang ya, bukan dua orang. Kitabnya adalah Nawadirul Usul. Nah, maka ini dari kitab An-Nawadirul Usul karya Al-Hakim At-Tirmidzi, tapi karena hadisnya dhaif saya tampilkan dengan kata-kata ruya ya, diriwayatkan. Ini adalah tanda bahwa hadisnya tidak sahih. Kemudian saya katakan bahwasanya al-muflihun, orang-orang yang beruntung ya, bahasa Quran muflihun itu adalah bidukhuli al-jannah, masuk jannah. Apa dasarnya saya mengatakan seperti ini? Banyak sekali ayat yang menunjukkan hal itu. Salah satunya yang paling gampang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Qad aflaha boleh dibaca qada, boleh dibaca qad aflaha. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Beruntungnya bagaimana? Allah mengatakan ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Nah, jadi bahasa Quran beda dengan bahasa manusia ya. Kalau manusia mengatakan bahwa untung itu adalah kalau dapat uang banyak, itu untung. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ya. Untung itu masuk surga. Adapun kalau rugi itu adalah masuk neraka. Nah, maka bahasa manusia dengan bahasa Quran harus kita tahu perbedaannya. Manusia mengatakan untung itu bicaranya masalah uang saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bicara untung, ini bicara tentang masalah sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang tafarraqu, mereka bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma, setelah ja'ahum, datang kepada mereka, al-bayyinat, keterangan-keterangan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala lewat nabi-nabi mereka. Wa ulaika hulahum, dan mereka itu bagi mereka adzabun azim, siksaan yang besar. Siapa yang dimaksud orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ahli kitab. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, iftaraqat al-yahudu, orang-orang Yahudi berselisih, ala ihda wa sab'ina firqah, menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani berselisih menjadi 72 golongan, dan umatku akan berselisih juga menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu masuk surga. Na'udzubillahi min syarri dzalik, bahwa kita termasuk yang masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji Quran dan Sunnah, kita termasuk satu yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sudah datang penjelasan dari Allah lewat nabi-nabi mereka ya. Nabinya membawa mukjizat, nabinya membawa kitab suci, tapi setelah itu kemudian nabinya wafat. Nah, mereka bercerai-berai. Nabi Isa wafat, umatnya terpecah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu nabi
mengikuti ajaran dulu ya ketika Nabi Isa masih hidup. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan karena dikejar oleh musuh ternyata bisa terbang ke langit, naik ke langit. Ada yang mengatakan dia itu salah satu dari Tuhan. Ada yang mengatakan dia itulah Tuhan. Nah, bercerai-berai seperti itu karena mereka tidak mengikuti bayinat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang yang sudah mengetahui bayinat tapi tidak mengikutinya kemudian menjadi sesat, ini lebih jelek daripada orang-orang yang belum mengetahui bayinat. Karena kalau belum mengetahui bayinat berarti jahilnya itu jahil biasa. Tapi kalau sudah mengetahui bayinat kemudian tidak mengikutinya berarti jahilnya adalah jahil murakkab. Nah, maka di sini Allah melarang kita untuk menjadi bercerai-berai sebagaimana ahli kitab zaman dulu. Nah, supaya tidak bercerai-berai, bagaimana caranya? Caranya sama dengan yang dijelaskan di muka tadi. Wa'tasimu bihablillahi. Kemudian Quran dan Sunnah itu sudah tercakup dalam kata-kata hablullah. Maka Quran dan Sunnah harus dipelajari semuanya. Setelah mempelajarinya kita harus mengikuti isinya supaya tidak masuk di dalam kesesatan-kesesatan yang bercerai-berai ini tadi. Kemudian ada satu hal yang perlu digarisbawahi ya, bahwasanya ketika Nabi SAW mengatakan Bani Israel pecah menjadi 71 kelompok, umatku pecah menjadi 72, kalau tadi 73 ya, dalam riwayat yang lain 72. Semuanya di neraka kecuali satu, dan yang satu yang masuk jannah itu adalah al-jamaah. Nah, maka jangan salah paham bahwa yang dimaksud kulluha finnar ya, semuanya di neraka, ini bukan berarti kekal di neraka, bukan. Kenapa? Karena ini masih umatku. Umatku yaitu apa? Muslimin. Jadi kata-kata umatku itu ada dua umat Nabi Muhammad SAW. Ada satu namanya adalah ummatu dakwah. Ini semua manusia, kafir, muslim, Yahudi, Nasrani, disebut ummatu dakwah. Ada satu lagi ummatu ijabah. Nah, ini kaum muslimin. Maka yang dimaksud di sini siapa? Apakah ummatu dakwah ataukah ummatu ijabah? Yang dimaksud di sini adalah ummatu ijabah. Karena coba perhatikan kata-kata ummati dalam hadis-hadis yang banyak, nanti pasti yang dimaksud itu adalah umat ijabah, yaitu kaum muslimin. Misalnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saya tidak memberatkan umatku akan saya suruh mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Nah, tapi karena khawatir memberatkan mereka, saya tidak suruh untuk bersiwak secara wajib, tapi hanya sunnah. Nah, di situ umatku adalah ummatul ijabah, yaitu kaum muslimin. Nah, maka yang dimaksud di sini umatku yaitu kaum muslimin akan pecah menjadi 72 kelompok, semuanya di neraka, yaitu karena bid'ahnya. Syiah neraka, Khawarij neraka, Qadariyah neraka. Illa wahidah wahyal jamaah. Nah, kalau jamaah tidak masuk neraka. Tapi ini dari sisi akidah ya. Adapun dari sisi amaliyah, maka meskipun ahlus sunnah, tetapi kalau punya dosa-dosa dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja masuk neraka. Tapi masuk nerakanya bukan karena akidahnya, tapi masuk nerakanya karena amal bejatnya. Jadi kata-kata finnar ini bukan berarti kekal ya, tapi finnar itu maksudnya diancam masuk neraka. Tapi kalau Allah mengampuninya, bisa saja tidak masuk neraka. Bisa saja Allah mengatakan, wahai orang Syiah, kamu itu sesat, mestinya kamu neraka. Tapi kamu itu ahli sedekah, ahli puasa, ahli tahajud, ahli tilawah. Ya sudahlah, saya maafkan. Itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hak bagi Allah mengatakan kamu itu sebenarnya orang sunni, ahlus sunnah, sudah akidahnya sudah benar, ikut Nabi dan para sahabat, tapi kamu itu tahajud juga malas, sedekah juga pelit, kemudian kamu suka berbuat maksiat dengan seluruh anggota tubuhmu. Nah, kamu saya jebloskan dalam neraka dulu ya, biar kamu bersih dari dosa. Itu seandainya Allah begitu berhak.
Sehingga jangan gara-gara kita ahlus sunnah kemudian semau gue, yang penting saya ahlus sunnah maka wahyal jamaah, maka itu masuk surga. Jangan begitu ya, karena bisa saja masuk surga, bisa saja masuk neraka gara-gara dosa-dosanya. Kemudian Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh, pada hari beberapa wajah itu putih, wa taswaddu wujuh, dan beberapa wajah itu hitam. Kemudian Allah jelaskan siapa yang hitam, siapa yang putih. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, maka adapun orang-orang yang hitam wajah mereka, akafartum ba'da imanikum, Allah katakan kepada mereka, apakah kalian kafir setelah kalian iman? Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, kalau begitu rasakanlah siksaan yaitu neraka dengan sebab kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wujuhun, beberapa wajah putih dan beberapa wajah hitam, ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqah. Maka yang wajahnya putih adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang muslim yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajahnya hitam adalah orang-orang ahli bid'ah yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang kafir ya. Kalau ahli bid'ah yang muslim saja juga hitam, bagaimana dengan orang-orang kafir? Allah mengatakan wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang putih wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka di dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka di dalam rahmat Allah kekal. Yang dimaksud rahmatillah itu adalah al-jannah. Jadi namanya jannah itu sangat banyak, salah satunya adalah rahmatillah. Ada dalil hadis yang menguatkan tafsiran ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya surga dan neraka berdebat. Surga mengatakan, saya dimasuki oleh orang-orang lemah dan orang-orang miskin, artinya saya lebih utama daripada kamu. Neraka mengatakan, saya dimasuki oleh jabbarun wal mutakabbirun, berarti saya lebih utama daripada kamu, karena kamu itu untuk memberi nikmat, saya untuk menyiksa. Maka Allah memberikan keputusan kepada neraka, wahai neraka, kamu siksaku, saya menyiksa denganmu orang yang saya mau. Dan Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati, kamu rahmatku, saya rahmati dengan kamu siapapun yang saya sukai, dan masing-masing sudah saya jamin penuh. Jadi maksudnya apa? Enggak usah bertengkar, sudah ya. Semuanya ada fungsinya masing-masing, satunya fungsi nikmat, satunya fungsi siksa. Mudah-mudahan semua kita masuk di dalam rahmat Allah dalam keadaan tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian supaya wajah kita putih, bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghurrun minas sujud, umatku akan datang pada hari kiamat wajahnya putih dari sebab sujud, muhajjaluna minal wudu, tangan dan kakinya putih dari sebab wudu. Karena itu mari kita perbanyak sujud, maksudnya perbanyak sholat. Jadi sholat sunnah diperbanyak supaya wajahnya putih, karena semakin banyak sujud semakin putih wajah. Nah, jadi silahkan nanti diingat-ingat ya, di akhirat paling terang wajahnya berarti paling banyak sholat sunnahnya. Sholat duha, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat tahajud apalagi diperbanyak supaya wajah kita terang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Allah mengatakan tilka ayatullahi, itulah ayat-ayat Allah, natluha 'alaika bil haqq, kami bacakan ayat-ayat itu kepada engkau wahai Nabi dengan kebenaran. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidaklah menghendaki kezaliman terhadap seluruh alam. Kata-kata bil haqq itu takdirnya adalah multabisan bil haqqi. Jadi ayat-ayat Allah itu mencakup atau mengandung ya, kebenaran. Jadi semua ayat Allah isinya kebenaran, tidak ada kebatilan padanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain yang lebih jelas, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, dan hanya dengan al-haq kami turunkan Quran, dan dengan membawa al-haq Quran itu turun. Nah, maka isinya Quran adalah kebenaran semua, tidak ada sama sekali dalam Quran yang tidak benar. Kalau orang mengatakan ini enggak masuk akal, nah itu akalnya yang kurang ya. Jadi bukan Qurannya yang salah,
tapi akalnya yang kurang. Karena memang tidak semua hal itu bisa dinalar oleh akal manusia. Akal manusia sangat terbatas. Sehingga kalau Quran sudah menyampaikan sesuatu, terima, jangan dinalar lagi ya. Mau nalar, mau masuk nalar atau tidak, enggak usah peduli. Yang penting dari Allah pasti benar. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.